Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia Aswad dari kelas 03 PPKP 003, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang. Untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Sulastri SPDMH. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi PPKN kelas 12 tentang karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karakteristik yang pertama adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Dalam hal ini, di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekuasaan atau kewenangan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah hanya bertugas untuk melaksanakan kebijakan dan setiap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah melalui otonomi daerah, yaitu untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan pemerintah pusat. Selanjutnya, karakteristik yang kedua adalah hanya ada satu kepala negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki satu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yaitu Presiden, yang pada saat ini yang menjabat adalah Bapak Joko Widodo, yang dipilih melalui pemilihan umum oleh rakyat yang sampai saat ini sudah menjabat selama 2 periode. Artinya, penyelenggaraan pemerintahan di negara kesatuan hanya dipimpin oleh seorang kepala negara yang nantinya akan dibantu oleh wakil presiden sekaligus menteri. Karakteristik yang ketiga adalah hanya mempunyai satu konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di negara Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi hukum tertinggi. Di dalam negara kesatuan, hanya mempunyai satu konstitusi atau undang-undang yang biasanya berupa Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan pemerintahan negara. Selain itu, konstitusi tersebut juga diterapkan secara menyeluruh oleh negara tersebut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 alinea yang masing-masingnya memiliki isi yang berbeda. Di dalam alinea keempat, terkandung tujuan negara yang diantaranya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan lain-lain. Karakteristik yang keempat adalah menerapkan sistem sentralisasi dan desentralisasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan sistem sentralisasi dan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Sistem sentralisasi merupakan dalam negara kesatuan, pemerintah pusat yang mengatur semua hal sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membuat peraturannya sendiri. Pemerintah daerah hanya menjalankan setiap perintah atau tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan sistem desentralisasi merupakan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Hal ini berkaitan dengan otonomi daerah. Karakteristik yang kelima adalah hanya memiliki satu Dewan Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak memiliki kabinet atau parlemen yang bertumpuk karena NKRI hanya mempunyai satu Dewan Menteri atau kabinet dan satu Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Selanjutnya, karakteristik yang keenam adalah kedaulatan dalam dan luar negeri ditangani oleh pemerintah pusat. Artinya, pemerintah pusat yang memegang penuh kendali dalam mengelola kedaulatan negara baik di dalam maupun luar negeri. Di sini pemerintah daerah bertugas untuk menjalankan setiap kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lalu, karakteristik yang terakhir adalah satu kebijakan diterapkan secara nasional. Maksudnya, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan, serta pertahanan harus diatasi dengan satu kebijakan. Kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi disesuaikan dengan konstitusi yang berlaku. Jadi, setiap kebijakan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Semuanya harus berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
harus diberlakukan secara adil kepada semua golongan masyarakat tanpa membeda-bedakan, sehingga semua masyarakat dapat merasakan kebijakan yang sama tanpa adanya perbedaan terhadap golongan-golongan tertentu. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Selanjutnya, saya ingin meminta maaf apabila selama proses penjelasan materi ada bahasa yang kurang dipahami atau kurang dimengerti, semoga dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.